Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Yuk langsung aja kita simak penjelasan berikut. Kalian masih ingat nggak besaran itu apa? Ayo coba diingat-ingat lagi. Sambil flashback masa-masa SMP juga boleh kok. Siapa tahu kamu menemukan kembali kenangan yang tertinggal. Kalau berbicara tentang besaran dan satuan, mungkin yang pertama terlintas di pikiran adalah massa tubuhku 55 kilogram atau panjang tiang bendera di sekolahku mencapai 5 meter. Nah, yang disebut dengan besaran adalah massa dan panjang, sedangkan satuannya adalah kilogram dan meter. Apa itu besaran dan satuan? Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian dari besaran dan satuan untuk memudahkan kita melangkah ke jenjang selanjutnya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta memiliki satuan. Kalau satuan itu apa? Satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Kalian juga harus tahu kalau ada yang namanya satuan internasional atau SI, di mana satuan internasional itu merupakan satuan pengukuran baku yang ditetapkan oleh International Bureau of Weights and Measures dan berlaku universal. Kalau ada satuan baku, berarti ada satuan tiga baku ya. Ya betul, kalau satuan baku itu contohnya meter, second, dan kilogram. Sedangkan satuan tidak baku itu misalnya seperti jengkal, langkah, di mana setiap orang tentu memiliki panjang jengkal dan langkah yang berbeda-beda. Kalau satuan itu ada dua jenis, besaran juga tidak mau kalah dong. Besaran ada dua jenis juga, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Pada gambar berikut, massa badan John 70 kilogram dan Emily 60 kilogram merupakan besaran pokok. Sedangkan kecepatan sepatu roda John 2,5 meter per sekon dan Emily 1,5 meter per sekon merupakan besaran turunan. Nah, satuan internasional tersebut digunakan dalam 7 besaran pokok yang akan kita bahas selanjutnya. Besaran pokok adalah besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Ada 7 macam besaran pokok yang telah disepakati, yaitu diantaranya yang pertama panjang, satuan internasionalnya meter, kemudian massa satuannya kilogram, kemudian waktu satuannya sekon atau detik, kemudian suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Untuk memudahkan kalian mengingat besaran-besaran pokok, gunakan cara super berikut ya. SMP jiwa, S untuk suhu, M untuk massa, P untuk panjang, J untuk jumlah zat, I intensitas, W waktu, dan A arus. Sekali lagi ya, besaran pokok adalah SMP jiwa, S untuk suhu, M massa, P panjang, J jumlah zat, I intensitas, W waktu, dan A arus. Tadi kita sudah tahu besaran pokok beserta satuannya. Sekarang kita simak apa itu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah kecepatan dengan satuannya meter per sekon yang diturunkan dari besaran panjang per waktu.
Untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung melihat contoh besaran turunan dan satuannya di bawah ini. Untuk besaran turunan luas, lambang besaran turunannya A, satuannya meter persegi. Untuk kecepatan, lambangnya V, satuannya meter per sekon. Untuk percepatan, lambangnya A, satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk gaya, lambangnya F, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Untuk tekanan, lambangnya P, satuan turunannya kilogram per meter sekon kuadrat. Untuk usaha, lambangnya W, satuannya kilogram meter persegi per sekon kuadrat. Setelah kalian mengetahui besaran dan satuan itu seperti apa, sekarang kita bahas tentang dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan besaran menggunakan lambang satuan besaran pokok. Dengan kata lain, merupakan cara menunjukkan besaran turunan dari besaran pokok penyusunnya. Ciri-cirinya yaitu terdapat lambang besaran pokok yang diapit oleh kurung siku. Yuk langsung aja kita lihat pada contoh tabel dimensi berikut. Di sini ada beberapa besaran pokok seperti panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Lambang besarannya sesuai dengan lambang besaran pokok, kemudian dimensinya adalah lambang besaran pokok hanya ditambahkan kurung siku. Kalian tidak perlu bingung, perhitungan dimensi tetap sama kok seperti perhitungan biasa. Hanya saja kalau ini menggunakan lambang yang diapit kurung siku. Kemudian kalau nilai perkalian ditulis pangkat positif, sedangkan untuk pembagian ditulis pangkat negatif. Langsung aja deh kita lihat contoh berikut agar lebih jelasnya. Untuk luas, satuannya meter persegi karena merupakan perkalian antara panjang dan lebar, sehingga dimensinya L pangkat 2. Kemudian untuk volume, satuannya meter kubik atau meter pangkat 3 karena merupakan perkalian antara panjang, lebar, kali tinggi. Nah, ini untuk dimensinya L pangkat 3. Kecepatan atau satuannya meter per sekon merupakan pembagian antara jarak dibagi dengan waktu, sehingga dimensinya L T pangkat min 1. Kemudian untuk percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini merupakan pembagian antara jarak dengan kuadrat waktunya, sehingga dimensinya L T pangkat min 2. Untuk gaya, satuannya Newton, merupakan perkalian antara massa dikali dengan percepatannya, sehingga dimensinya M, L, T, pangkat min 2. Untuk usaha, satuannya Joule merupakan perkalian antara gaya dengan jarak, sehingga di sini dituliskan dimensinya M, L kuadrat, T pangkat min 2. Nah, seperti itu ya. Jadi yang penting kalian tahu terlebih dahulu rumusnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengukuran. Pengukuran itu apa sih? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan suatu satuan. Kita ambil contoh saat mengukur panjang pensil. Tentu kalian membutuhkan penggaris dan pensilnya, bukan? Penggaris digunakan untuk melihat satuan panjang, sedangkan pensil merupakan benda yang akan kita cari tahu besarannya. Contoh pengukuran lainnya yaitu massa, menggunakan timbangan untuk mengetahui bobot badan, atau waktu yang diukur dengan jam atau stopwatch. Nah, itu semua termasuk contoh dari pengukuran untuk membandingkan suatu besaran.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Adapun hasil pengukuran tunggal biasanya ditulis sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X ini merupakan nilai besaran yang diukur, X0 merupakan hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X merupakan ketidakpastian pengukuran atau sama dengan setengah skala terkecil alat ukur. Berikut ini merupakan contoh pengukuran beberapa besaran di dalam fisika. Yang pertama, pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer skrup. Berikut ini contoh pengukurannya. Mistar atau biasa disebut penggaris memiliki skala terkecil 1 mm, sehingga ketelitian mistar 0,5 mm atau 0,05 cm. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, hasil pengukurannya 3,1 dikurangi 0,3 sama dengan 2,8 cm. Maka penulisan hasil ukurnya 2,8 plus minus 0,05 cm. Berikutnya, pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih baik daripada mistar. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, skala utamanya 0,3 cm, skala noniusnya 3 dikali 0,01 yaitu 0,03 cm, maka hasil pembacaan alatnya skala utama ditambah dengan skala nonius 0,3 ditambah 0,03 sama dengan 0,33 cm. Terakhir, pengukuran panjang menggunakan mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki ketelitian lebih baik daripada dua alat sebelumnya, yaitu mistar dan jangka sorong, yaitu dengan ketelitiannya sebesar 0,01 mm. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, dan benda-benda kecil lainnya. Perhatikan gambar berikut. Skala utamanya 3,5 mm, skala noniusnya 12 dikali 0,01 yaitu 0,12 mm, sehingga hasil pembacaan alatnya skala utama ditambah skala nonius yaitu 3,5 ditambah dengan 0,12 yaitu 3,62 mm. Selanjutnya, pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram, lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram, lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Perhatikan gambar berikut. Hasil pengukuran massa pada gambar tersebut adalah 400 gram ditambah 70 gram ditambah 9,4 gram. Jadi totalnya 479,4 gram. Pengukuran arus listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut ampemeter. Adapun contoh gambar alatnya adalah sebagai berikut. Hasil pengukuran ampermeter pada gambar adalah
Skala jarum dibagi dengan skala akhir dikali batas ukur. Jadi 60 per 100 dikali 5. Maka hasil pengukuran dengan alat ampermeter tersebut menunjukkan angka 3 ampere. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, bisa dilakukan pengukuran volume benda tak beraturan. Kalian bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Perhatikan contoh berikut. Volume logam pada gambar adalah volume kedua yaitu 100 mili dikurangi volume pertama yaitu 50 mili. Maka volume dari benda tidak beraturan tersebut adalah 50 mililiter. Terakhir, untuk pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Perhatikan gambar berikut. Hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch di atas adalah 2 menit ditambah 12 detik atau 12 second. Bagaimana anak-anakku, sudah paham kan dengan materi pengukuran? Ternyata pengukuran dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya saat kalian ingin mengukur tinggi badan, menimbang beras, menghitung lamanya waktu air mendidih, dan masih banyak hal lain lagi. Itulah sebabnya belajar IPAS mudah dan menyenangkan, karena IPAS ini dekat dengan kehidupan kita semuanya. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu ya penjelasan mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Semoga kalian bisa memahami dan selalu senang belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tetap semangat dan tetap sehat ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.